Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya, emosi. Nah, ini kalau kita ditanya emosi, apa ya emosi? Ya, pasti orang banyak jawab marah gitu kan. Nah, emosi sebetulnya adalah kalau definisinya ya, ini bahasa Latin dari kata emovere keluar dan movere bergerak. Jadi sebetulnya emosi itu artinya bergerak keluar. Ya, sebetulnya itu. Hanya mungkin nanti ada lagi dalam keseharian kita sudah merasa bahwa emosi itu adalah sesuatu yang negatif gitu ya, sesuatu yang membuat kita marah, kesel, jengkel ya. Karena marah itu adalah salah satu jenis dari emosi. Karena emosi bukan hanya yang negatif, tetap ada emosi positif dan itu ada di otak kita ya. Baik, jadi kalau sering sekali kita dengar emotional intelligence. Ini adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik, mental, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Jadi kadang-kadang orang ada yang IQ ya, zaman dulu kan intelektual yang selalu dibangga-banggakan ya. Tapi terbukti kalau orang IQ-nya tinggi tapi emotional intelligence-nya rendah, itu sulit sekali untuk berkomunikasi atau sulit sekali untuk lebih maju ya. Tapi orang yang IQ-nya biasa saja gitu ya, pokoknya rata-rata, tapi kemudian senantiasa mau belajar tentang emotional intelligence, itu jauh lebih beruntung sebetulnya dalam kehidupan ya. Walaupun idealnya memang IQ tinggi, emotional intelligence tinggi, dan satu lagi ya, spiritual intelligence juga tinggi. Wah, itu asik banget gitu. Tapi untuk sampai ketiga-tiganya itu tentu kita selalu ada ikhtiar-ikhtiar menuju ke sana ya. Dan saya yakin Bapak Ibu, kakak-kakak, saya ulang kakak-kakak ya, soalnya ini angkatannya 80 ya. Ya, atau kalau saya sih di Al-Azhar angkatnya 87, jadi masih ada di bawah. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu, kakak-kakak yang hadir di sini itu sudah ya melakukan atau sudah mengerjakan ya sebuah kemampuan emotional intelligence ini. Hanya hari ini kita bahas ulang saja supaya kita ya refresh kembali dan bisa jadi bisa tambah paham dan tambah mudah lagi diaplikasikannya. Ya. Baik. Nah, ini otak manusia, punten, ini otak manusia yang dikeringkan pakai formalin. Ini biasanya kalau zaman dulu orang kalau mau tahu otak seseorang atau mau tahu apa sih yang ada di otak manusia, itu orangnya harus meninggal dulu. Kemudian atas restu keluarga, otaknya diserahkan kepada Fakultas Kedokteran negara setempat untuk diteliti. Ya. Namun sekarang ilmu tentang otak ini sangat berkembang. Kenapa? Karena sudah ditemukan alat-alat yang untuk bisa mendeteksi otak tanpa harus orangnya meninggal dulu. Inilah makanya ilmu neuroscience itu berkembang pesat. Ya. Saya sebetulnya bukan psikiatri, saya dokter yang kemudian bekerja untuk penanganan narkoba sejak tahun 98 dan kemudian saya juga mendalami atau menggeluti ilmu-ilmu tentang neuroscience dalam aplikasi-aplikasi kehidupan. Ya. Baik, nah inilah otak manusia, Allah ciptakan dan diletakkan di kepala. Otak terdiri dari otak besar dan otak kecil, kemudian juga terbagi dua, ada belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding otak perempuan ya. Otak laki-laki itu ya lebih berat 100 gram lah. Katakanlah kalau otak perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6 kilo. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, dan kemudian kalau kita lihat dari samping kiri, ini ada otak besar dan ada otak kecil. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari atas, ini yang bagian depan yang di sini ya. Ini yang bagian belakang. Karena di belakangnya ini ada otak kecil, itu dibelah ya. Jadi didesain oleh Allah ternyata terbelah. Ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Ya. Ini yang bagian dahi yang di sini ya. Dan ini betul-betul terbelah sebetulnya. Nanti ketemunya lagi otak kiri kanan itu agak ke tengah ya, dari satu organ yang disebut corpus callosum, tapi agak ke tengah. Kalau dari atas sampai tengah ini memang betul-betul terbelah. Itulah makanya ada sebuah riset yang mengatakan memang otak belahan kanan dan kiri seseorang itu berbeda-beda programnya. Walaupun nanti mereka akan bekerja nyaris bersamaan. Ya. Baik, kemudian nah ini yang tadi saya bilang, ini functional MRI ini yang bisa mendeteksi otak orang masih hidup, sehingga ilmu otak sangat berkembang, termasuk ya kita tahu bahwa emosi itu ada di otak manusia. Nah ini dia.
Jadi di dalam otak manusia itu ada struktur atau ada sistem yang di tengah otak, terkenal dengan istilahnya the limbic system. Ini yang mengatur tentang emosi. Ya, ini ada di otak kita masing-masing. Semua orang ada otak emosinya. Bahkan sebetulnya otak emosi ini di dalam janin, di dalam rahim seorang ibu, otak emosi ini bekerja duluan dibanding otak intelektual. Ya, jadi ini otak emosi. Makanya kalau ibu hamil, ya kesel mungkin ya, si ibu kesel, sedih, itu berpengaruh pada si janin ya. Atau paling nggak hari itu juga janin bereaksi. Ya, kalau nggak dia sikut ibunya atau dia tumitnya dia sentuh ke dinding rahim ibunya. Karena emosi sudah bekerja. Bahkan bukan hanya pada manusia saja ada limbic system ini, hewan golongan mamalia itu juga punya limbic system. Ya, makanya ini sering disebut juga otak mamalia brain. Ya. Dan makanya kita punya sifat binatang juga ya. Karena kita sering diingatkan oleh Allah, kita ini kadang-kadang ya bisa jatuh derajatnya di bawah binatang. Itu karena kita punya otak mamalia. Untuk itu supaya kita ya bisa memahami dan kemudian kita bisa mengelola, maka kita akan berkenalan dengan otak emosinya. Kalau kita dari samping ya ini kita kelihatannya ini limbic system. Kemudian otak emosi ini nanti dengan beberapa struktur yang ada di sini dia bersambung dengan batang otak yang ini sering disebut otak reptil. Jadi manusia ini lengkap, ada sifat mamalianya, ada sifat reptilnya. Dan kemudian ini ada lagi otak yang membungkus paling atas ini disebutnya neokorteks ya. Dan ada lagi yang paling depan sekali yang di belakang dahi, ini kita sebut prefrontal cortex ya. Nah, disinilah ilmu pengetahuan, nasihat, kemudian ajaran-ajaran, apa yang kita baca. Ya, kalau kita baca Quran nanti dan baca artinya, nah maka informasi yang kita baca itu masuk di otak di depan sini. Ya, kita diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh bapak ibu guru, dinasehati oleh teman dan sebagainya. Pokoknya apapun yang bentuknya satu ajaran-ajaran, prinsip-prinsip, pengetahuan ada di depan sini, persis di belakang dahi, prefrontal. Masuk dari mana? Ya, masuk dari mata, telinga, ya, penghidu, ucapan, pengecapan dan sebagainya. Indra-indra yang kita tangkap dan kemudian jalannya tapi ke batang otak dulu, baru ke otak mamalia, barulah masuk ke sini. Ya. Otak reptil ini kenapa ya ada di tubuh manusia atau di otak manusia? Ya. Para ilmuwan mengobservasi ya kerjanya otak reptil. Ternyata otak reptil ini salah satu hikmahnya ya dari jutaan hikmah adalah Allah menciptakan otak reptil pada manusia ini. Otak reptil bekerja pada saat atau melindungi manusia pada saat manusia dapat serangan dari luar ya. Misalnya ya yang ekstrim-ekstrim aja ya, lagi jalan-jalan keluar rumah tiba-tiba dicopet atau dikejar binatang buas, itu otak reptil yang nanti mengambil alih bagaimana perintah ke seluruh tubuh. Karena semua perintah dari otak itu nanti jalan ke sini, ya, jalan ke sistem saraf yang ada di tulang belakang, yang kita sering sebut sumsum tulang belakang. Nanti dari tulang belakang keluar sistem saraf ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita dapat serangan, ya, misalnya dicopet gitu ya, maka batang otak yang langsung ambil alih itu, kondisi saat itu, kondisi darurat saat itu. Apa reaksi dari batang otak kalau dia mengambil alih? Fight or flight, serang atau kabur. Atau kita dikejar binatang buas barangkali, atau anjing lah kadang-kadang ya kan, kita kadang-kadang lagi jalan lihat anjing dan kita ketakutan, kita hush. Nah itu kerja batang otak sebetulnya, ya, kerja dari otak reptil, yaitu fight ya. Atau kadang-kadang kita lempar sesuatu gitu ya. Kita ilmu yang ada di depan sini terblokir sementara saat itu ya, pada saat tidak darurat itu. Dicopet orang ya, mungkin kita kalau batang otak tidak bekerja, otak prefrontal yang bekerja itu pasti menganalisa, kenapa ya dia nyopet, barangkali dia mulai kekurangan uang ya, apalagi masa pandemi ya. Itu adalah otak analisa, otak yang bekerja di neokorteks ini. Tapi dalam keadaan darurat saat itu, ini semua terblokir sementara nih di neokorteks, ilmu-ilmu apalagi prefrontal. Itu betul-betul yang diberikan perintah adalah otak reptil untuk bekerja, dan dia posisinya duluan perintahnya ke sini.
Kemudian apa lagi? Ada lagi otak limbic system. Limbic system ini lebih variasi, dia punya jenis respon. Ya, kalau ini fight or flight. Pada saat pandemi seperti ini, tanpa terasa kita, ya 9 bulan ya, bahkan kemarin itu 1 tahunnya COVID-19 di Cina ya, itu tanpa terasa ya, hampir 1 tahun ini untuk di Indonesia, batang otak kita ini tegang lebih sering. Harusnya batang otak ini tegang kalau keluar rumah ya, jaga-jaga diri kan. Ini dalam rumah tegang, karena kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat. Kalau sebelumnya, kalau bukan ada wabah, kita kan keluar rumah, baru kita ancang-ancang nih batang otaknya. Dia akan bekerja seketika pada saat kita ada serangan. Tapi sekarang di dalam rumah, limbic system dan batang otak atau otak reptil ini senantiasa bekerja. Ini yang membuat seseorang itu ya di dalam kondisi sekarang fight or flight-nya lebih sering jadinya. Ya, sadar atau tidak. Ibu-ibu muda yang dampingi anak-anaknya belajar online itu fight or flight tuh. Ya, diserang aja anaknya, dibentak barangkali, atau flight, udah bodoh amat lah. Itu batang otak. Ini nanti yang membedakan antara manajemen emosi pada saat sebelum pandemi dan saat ini pandemi ini, karena ketegangan batang otak lebih intens ya, lebih sering sekali. Dan ilmu lupa nanti. Walaupun kita rajin ikut majelis taklim, ikut seminar, baca buku, baca Quran, ditaruh sini kan ilmunya. Tapi kalau ini tegang, wah ini lupa sementara, terblokir sementara. Ya, baik. Kemudian, nah ini dia batang otak. Ya. Jadi batang otak luar biasa ya, cukup besar ya ukurannya sebetulnya. Dan dia berada di daerah tengkuk. Inilah salah satu kerjanya ya, itu banyak sekali tugasnya batang otak sebetulnya. Yaitu tadi respon fight or flight dalam keadaan kita terserang. Pandemi kondisinya kita dalam ya, batang otak yang sering tegang. Ya. Baik, kalau limbic system posisinya kayak gini. Dia persis di tengah. Dia bentuk sebuah struktur-struktur dan membentuk sistem. Ya, ini disebut sistem limbik atau mamalia brain. Ya. Jadi alhamdulillah ya otak kita lengkap ini. Ya, baik. Kemudian apa lagi? Nah, alat elektroencephalogram atau alat untuk mengukur gelombang otak ini, ya, ini menemukan bahwa setiap level emosi itu ada frekuensinya, sehingga emosi yang ada di limbic system itu kalau nanti dipetakan dia seperti ini. Bentuknya jadi kayak tangga. Kenapa? Karena setiap jenis emosi diukur oleh EEG, dia mempunyai frekuensi masing-masing dan pada saat dipetakan kayak gini. Dan kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs ya, nah inilah di bawah ini nafsu lawama itu adalah apati, sedih dan takut. Apati paling bawah ini. Apati ini rasa putus asa, ya, merasa nggak berguna, ya. Nah, apati kalau nggak cepat-cepat kita angkat ke atas, hati-hati dia bisa jatuh ke depresi. Depresi ini adalah level emosi yang tidak lazim, dia sudah disorder masuk di situ. Yang lazim itu ya sini apati sampai ke atas. Ya. Kalau depresi apa ciri-cirinya? Selalu ada ide bunuh diri. Karena merasa nggak berguna, lebih baik saya mati. Ya, selalu kepikiran kayak gitu. Atau sudah mulai menyakiti diri, bentur-benturkan kepala ke tembok, kan? Ambil pisau, ya, kemudian sayat-sayat tangannya, ya, dan sebagainya. Itu sudah ya depresi namanya. Dan kalau sudah depresi, ini menangani alamiah nggak bisa. Ini harus dibantu oleh tenaga profesional untuk diberikan ya obat-obatan sehingga bisa menaikkan levelnya ke atas. Ya, baik. Nah. 3 ini tadi nafsu lawama, kemudian 3 di tengah adalah nafsu amarah. Ya, tadi kita tahu bersama juga emosi memang tidak hanya yang negatif, ada juga yang positif. Nafs juga begitu, ya ada yang negatif, ada yang positif. Makanya ini disebut nafsu mutmainnah. Dan semakin tinggi adalah frekuensi yang tinggi, ini yang disebut level enlightenment atau pencerahan. Ya, ini luar biasa nih. Ya. Mulai dari semangat ini sudah nafsu mutmainnah, sudah emosi positif ini. Kita sudah ada courageous ini, ya, dan naik ke atas acceptance, ya, rasa menerima, ya, atau di sinilah syukur kita. Kemudian di atasnya lagi peace, damai, ya. Kemudian itu tadi paling atas ada enlightenment. Ya.
Ini sering disebut apabila seseorang mengerjakan satu aktivitas apa saja itu, dia berada di zona ini ya, ini disebutnya zona ikhlas. Ya. Kita dampingi anak belajar, ya, terutama ibu-ibu muda nih ya. Tapi sambil marah-marah, berarti mengerjakan itu ada di sini levelnya. Berarti pekerjaan mendampingi anak itu di luar zona ikhlas, ya. Atau masih ada mungkin para istri yang nyetrikakan bajunya suaminya sendiri gitu ya. Tapi waktu mengerjakannya kesel, dan kesel itu ada di sini. Berarti mengerjakan itu di luar zona ikhlas. Ya. Itu sebetulnya banyak ruginya kalau kita mengerjakan sesuatu lebih seringnya di luar zona ikhlas, itu banyak kerugiannya. Jadi gimana dong supaya kita juga berada di zona ikhlas? Kita angkat dulu kita punya level emosi. Dari marah ke semangat itu cuma 2 tingkat ya sebetulnya. Harusnya lebih cepat memanagenya untuk dia naik ke atas. Ya. Dibanding kalau orang lagi sedih. Sedih ini kalau naik ke atas ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5 tangga. Artinya kalau orang sedih itu memang butuh waktu untuk kita bisa naikkan level emosi. Ya, dibanding orang marah. Apalagi sombong. Sombong nih ya 11, 12 ini kan. Kata orangnya ini karena 1 tingkat. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol, apalagi kalau sama teman-teman SMA, itu sering ada berada di sini levelnya dia. Seru-seruan istilahnya ya. Nah ini. Apapun itu ya, pada saat kita mengerjakan sesuatu, kita harus cek emosi kita dulu. Saya lagi di mana nih? Di level apa nih? Ya, nganter suami berangkat ke kantor dengan kekesalan, berarti kita nganternya nggak ikhlas itu. Berarti masih ada di sini. Ya. Tapi itu sangat wajar, sangat lazim karena ini emosi ada di otak kita semuanya. Ya, kalau anak kecil dia lebih sederhana levelnya, cuman sedih, takut, marah, semangat. Ya, itu juga pada hewan mamalia itu yang levelnya itu. Tapi kita pada saat sudah akil balik ke atas, semakin kita di usia di 50 tahun ke atas ini dia semakin variasi jenis level emosinya. Gitu. Ya, nah. Dia tidak bisa hilang dari sistem tubuh kita yang dikoordinir oleh otak tengah tadi, otak limbik sistem tadi. Hanya bisa naik turun. Kalau lagi turun, kita naikkan lagi. Nah, langkah pertama sebetulnya pada saat kita mau mengelola emosi kita, kita harus tahu bahwa oh iya, saya punya emosi negatif dan emosi positif, dan itu ya anugerah Allah. Itu karunia Allah. Artinya suatu ketika marah, suatu ketika kesel, suatu ketika cemas, takut, khawatir ya, itu ada di sini ya, cemas, khawatir di sini. Atau suatu ketika sedih, itu lazim, itu lumrah sebetulnya, lumrah. Kita nggak boleh menolak itu, karena kapan kita menolak, dia emosi malah nggak bisa naik. Kita terima ya Allah, saya sedang sedih ya Allah, itu harus terima memang. Setelah diterima, kita juga minta sama Allah, ya Allah angkat sedihku ya Allah. Nah, disinilah nanti akan pakai teknik-teknik tarik nafas, istighfar, ya istirja, tahlil dan sebagainya, kalimat-kalimat zikir yang kita lafazkan. Gitu. Ya. Kenapa? Karena memang ini nggak bisa hilang. Jadi kalau kita bilang, ya Allah hilangkan sedihku, ya itu kurang tepat kalau untuk ilmu dari otak ini. Karena besok masih bisa sedih lagi, karena dia turun lagi. Lebih tepatnya ya Allah angkat sedihku ya Allah. Kenapa? Karena dia harus diangkat ke atas. Itulah makanya istilah sekarang move on, harus move on, naik ke atas, emosinya naik ke atas. Ya. Nah, ini yang harus kita tahu sehingga pada satu saat kita sedang kesel, marah itu lazim ya. Yang dimau oleh Allah adalah pada saat kita ada di amarah dan lawamah, cepat-cepatlah move on sampai ke mutmainnah. Kenapa? Karena ini zona ikhlas, dan ini pada saat kita mengerjakan di level zona ikhlas ini banyak keuntungannya. Ya, itulah makanya istilahnya banyak pahalanya. Ya. Baik. Nah, dalam surat Al-Baqarah 153, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini sudah dikasih penolong, ini tips penolong oleh Allah, sabar dan sholat. Ya. Kita lihat dulu sabar ya. Sabar itu apa sih? Sabar itu bahasa Arab ya, sabaru yasbiru artinya menahan.
Menahan. Secara istilah sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar: sabar dalam ketaatan, sabar menghadapi musibah seperti saat ini, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Dan kembali, sabar itu artinya menahan, bukan menekan. Ya. Kenapa? Kalau menahan itu kita tahan dulu. Misalnya kita marah sama suami nih atau sama anak, kita tahan dulu. Nggak kita labrak dia, nggak kita ekspresifkan dia. Tapi juga bukan menekan. Karena kalau menekan nanti tambah turun dia, tambah turun. Tahu-tahu sudah depresi. Ya, ini tambah turun nanti. Jadi kita menahan. Nah, pada saat menahan itu ada teknik memanagenya untuk dia naik levelnya ke atas. Jadi sabar itu seperti itu, dan itu indah sekali ya bahwa Allah bersama orang yang sabar. Artinya pada saat kita berada di level emosi negatif, kemudian kita ya tahan dulu untuk bisa naik ke atas, itu ya Allah bersama kita itu. Ya. Tentunya untuk bisa naik ke atas ya sebut-sebut nama Allah, ya 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 Allah. Gitu. Ya, nah sehingga nanti naik levelnya ke atas. Sholat, tadi juga sholat adalah penolong. Karena dari sisi level emosi, pada saat kita sholat, rakaat demi rakaat, itu tanpa kita rasa, mekanisme di otak itu levelnya naik. Levelnya naik. Tentu kalau sholatnya yang tumak nina ya, bukan sholat yang terburu-buru gitu. Yang tumak nina, rakaat demi rakaat, tenang, khusyuk gitu. Apalagi mumpung lagi banyak di rumah ya, sholat sunnahnya kita lakukan ya. Untuk sholat zuhur nanti misalnya ambil qobliyahnya 2 rakaat, fardunya 4 rakaat, ba'diyahnya 2, itu tanpa terasa naik. Bahkan makanya orang habis sholat itu bisa peace, bisa damai atau bersyukur itu. Atau orang habis sholat tuh semangat. Yang mana tergantung ya punya tumak ninahnya ini. Kalau buru-buru ya tentu levelnya ya jauh, tidak sering di atas gitu. Atau ada orang sholat lagi marah gitu ya, sholatnya buru-buru. Tahu-tahu habis sholat rasanya kok jadi sombong ya gitu. Itu tetap sholat itu bisa menaikkan level emosi dari sudut emosi ya. Hanya karena buru-buru, jadi baru naik satu tangga. Coba ya seandainya tadi pas lagi jengkel, sholatnya rakaat demi rakaat lebih tumanina, itu mungkin bisa levelnya naik minimal ke courageous. Atau mungkin udah habis itu udah tenang, damai lagi. Ya, nah inilah dikatakan tadi sabar dan sholat sebagai penolongmu, masya Allah. Oke, keimanan seseorang dikatakan naik turun karena pengaruh emosi ini. Karena emosi itu posisinya di otak itu di tengah, persis di tengah, ya. Sehingga dia mempengaruhi kita punya keimanan. Itulah makanya pas waktu kita di bawah, tentu kita terima dulu emosi kita di bawah ini, ya. Atau kadang-kadang kita ambil waktu dulu untuk memanagenya, ya. Supaya apa? Supaya keimanan kita tidak turun banget. Kita kalau ketakutan terus-terusan, nggak cepat-cepat move on, itu nanti lupa kalau Allah maha segalanya. Allah maha melindungi, Allah maha memberikan kepulihan. Seandainya misalnya hari ini kita sakit ya, atau sekarang orang pada bingung nih kenapa, karena banyak di PHK, ekonomi krisis katanya ya. Makanya kita takut kan, dengar berita, akhirnya kita takutnya kelamaan. Nah karena takut kelamaan lupa kalau Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang memberikan kekayaan, ya, Allah yang melapangkan segalanya. Karena kelamaan di level yang bawah. Itulah makanya kita diminta oleh Allah, ya, memang kita terima, kita sudah tahu emosi kita, dan setelah itu dengan kesadaran tinggi, yaitu kita naikkan levelnya. Ya, nanti sudah sampai di semangat aja ya, itu udah langsung enak lagi hidupnya. Oh yes, oke, mau negara krisis, ke dunia krisis ya, tapi kita ada Allah yang maha segalanya. Itu baru ingat nanti pas lagi di semangat ini, apalagi di pencerahan. Pencerahan itu yang apa aja tuh yang kita punya ikhtiarnya ya. Sholat itu rakaat demi rakaat yang dengan tumanina kita bisa sampai ke pencerahan. Apalagi pencerahan, baca Quran.
Itu udah ada beberapa kajian-kajian tentang baca Quran itu powerful karena ayat demi ayat, karena setiap satu huruf dalam Al-Quran itu ada 10 kebajikan, dan kalau diukur orang membaca Quran ya satu huruf itu ada frekuensinya, ya itu bisa sampai ke pencerahan. Ya. Apalagi pakai arti, oh mungkin pencerahannya yang 1000 Hz ini. Oke. Apalagi orang bisa sampai ke pencerahan, ya. Dengarkan nasihat, dengarkan tausiah, dengarkan seminar, baca buku sendiri misalnya gitu. Baca kisah-kisah Rasulullah itu bisa sampai di pencerahan, atau baca kisah-kisah orang yang berhasil itu bisa sampai di pencerahan. Atau kita kalau ada satu problematika, satu masalah yang membuat kita sedih, tapi kemudian kita renungkan ya, tanpa terasa kita bisa naik ke atas dan akhirnya dapat hikmah. Oh gini tuh, itu berarti pencerahan. Ya, alhamdulillah ya, pencerahan ini akan membawa ke banyak keberuntungan. Ya. Sekarang kata Nabi, orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya kala marah. Ya. Maka Nabi ajarkan kita kalau lagi marah berdiri, duduk masih marah, rebahan. Ya, karena ternyata ada kaitannya antara level emosi dengan posisi gravitasi bumi. Ya. Kemudian apalagi kendalikan emosi. Barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Ada ibu-ibu baca hadis ini langsung nanya, ya gimana yang kita perempuan? Dikasih Bu, insya Allah. Ya, malah dinikahkan oleh Allah ya. Beberapa kitab-kitab tentang alam akhirat itu ada satu memberitakan seperti itu. Ya. Baik. Teknik untuk naik ke atas secara umum adalah ya bernafas dalam, ya berkali-kali. Berapa kali ya kita bisa tarik nafas dalam pada saat kita sedang emosi yang ada di negatif? Tergantung problemnya, tergantung masalahnya, dan tergantung sama siapa kita keselnya gitu. Saya kalau kesel sama anak-anak 3 kali tarik nafas udah plong, sudah naik level emosinya. Tapi kalau sama suami mungkin bisa 9 kali tarik nafas baru bisa naik level emosinya. Ya. Jadi tarik nafas lah sebanyak-banyaknya. Ini cara yang sangat umum, siapapun bisa pakai ini. Ya. Namun buat kita keluarga muslim ini, ya kita diminta untuk baca ta'awuz. Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Lebih afdal lagi 4 kali itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Jadi ta'awuz ini betul-betul kita minta perlindungan pada Allah, karena kadang-kadang pada saat emosi kita lagi di bawah tuh, ya sifat setan kita muncul, ya kan? Karena kan setan ini kan terdiri dari manusia dan jin, berarti ini lebih kalau di manusia itu tadi sifat negatif kita yang muncul, belum dibisikin iblis ini belum, ya apalagi nanti ya kita dibisikkan oleh ya para iblis and the gang, ya sudah, makanya kita minta tahu ini. Ya. Apalagi yang bisa menaikkan level emosi, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Manfaat atau fadilah ya istighfar itu banyak sekali, hadis-hadisnya itu banyak, ayat-ayat Quran juga banyak tentang istighfar ini ya. Tapi satu hadis ini saja Masya Allah udah 3 keuntungannya. Kalau kita menganggap kondisi sekarang ini sulit, maka kita diminta untuk rutin baca istighfar. Kenapa? Karena Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap pandemi ini masalah, maka kita disuruh perbanyak atau rutin baca istighfar. Karena Allah ya memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap rezeki kita ini sedang terhambat, kita diminta istighfar. Rezeki ini bisa rezeki kesehatan. Kita apalagi usia udah 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas, ini kan ya kondisi pandemi resiko tinggi. Tapi kalau kita
ketakutan nanti lupa kalau Allah Maha ya memberikan segalanya, melindungi segalanya. Itulah kita disuruh istighfar, astagfirullahaladzim. Supaya rezeki kesehatan itu ya Allah berikan dari jalan tak terduga. Atau sekarang banyak ibu-ibu bilang, Bu Aisyah nih ya anak-anak ini belajar online gak efektif. Siapa bilang? Kondisi sekarang ini efektif daripada anak-anak ya nanti terjadi masalah gitu. Karena virus corona ini dia unik, dia punya sifat ini. Kadang nggak ada gejalanya, kadang nggak tahu, cuman 2 hari tiba-tiba depresi pernafasan, tiba-tiba meninggal. Ya, jadi ini kita belum tahu persis bagaimana ya sifat dari si corona ini. Itulah makanya kita disuruh istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, dan online ini efektif. Tapi itu anak lagi nonton online atau nonton lagi lihat gurunya ya belajar online tidur-tiduran. Ya udah ibu istighfar aja. Kenapa? Kan itu nanti ada rezeki dari jalan tak terduga. Ya, anak-anak itu ilmu itu dari jalan tak terduga, bukan hanya dari belajar online. Dia nonton film aja bisa dapat ilmu, dia bermain, apalagi anak laki. Anak laki-laki bermain itu belajar, ya. Makanya seorang ibu kalau lihat anaknya dan khawatir bahwa aduh anaknya nggak ngerti nanti nih, ya belajarnya santai-santai, udah istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena nanti yang memberikan ilmu itu Allah. Allah Maha membuka, ya Fattah. Allah Maha memberikan ilmu, ya Alim. Bahkan ilmu nyata dan ilmu gaib, alimul gaib wa syahada. Allah yang mencerdaskan, ya Allah Ar-Rasyid. Ya. Nah. Dan juga rezeki uang. Orang-orang bilang, pakar ekonomi bilang dunia ini resesi. Tapi kita sudah dikasih tahu kalau kita takut soal rezeki itu bahaya, nanti kita lupa Allah Maha segalanya. Makanya disuruh perbanyak aja istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa? Ini dijanjikan Allah memberikan rezeki dari jalan tak terduga. Alhamdulillah, tahu-tahu ada aja yang kirim makanan, kirim beras dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Ya. Dan saya yakin ya Bapak Ibu sahabat-sahabat yang ada di sini semua dan kita semua untung sudah dari kecil belajar istighfar ya dan menjadikan sebuah habit. Hari ini hanya kita tinggal kayak gitu ya diulang-ulang aja nanti ya insyaallah. Ya. Baik, berikutnya jadi pada saat kita tarik nafas, ta'awuz, istighfar berulang-ulang itu bisa naik level emosinya ke atas. Tanpa kita sadari kita sudah lakukan selama ini. Alhamdulillah ya. Nanti kalau kita udah di level atas baru tuh ilmu yang di neokorteks ya terakses kembali. Tadi kalau kita ada di bawah ini limbik sistem tegang, terblokir ilmu-ilmu yang ada di prefrontal cortex ini terblokir. Orang rajin taklim tapi lagi marah juga lupa, saat itu juga lupa. Kesel sama suami, udah tahu tuh suami jembatan surga itu udah ada ilmunya di sini. Tapi lupa loh kalau kita lagi tegang limbik sistem berarti lagi turun ini kita punya nafs. Lupa. Nah, nanti pas udah tarik nafas, auzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itulah teknik-teknik yang Allah sudah kasih sehingga nanti otak reptil rileks, otak mamalia rileks, maka ilmu nanti ini terakses kembali. Baru ingat, oh iya, dan tenang lagi, alhamdulillah ya. Baik, apalagi yang bisa membuat level kita naik, ini dia di Al-Baqarah 155 156 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini saya takjub banget nih, buah-buahan di highlight bener-bener ya. Karena kalau kondisi kayak gini nih buah-buahan penting ya. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar ya. Wa basyiris shabirin ya. Yang bagaimana itu dijelaskan di 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istilahnya kalimat istirja. Kita selama ini sudah istirja, tapi biasanya untuk musibah-musibah besar. Padahal kalau kita lihat ya, kita kaji ulang nih 155 156 ini nyambung. Jadi bukan hanya ada gempa bumi kah, ada tsunami atau orang meninggal atau kebakaran kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit rasa takut saja tadi emosi udah turun kan, takut, rasa lapar bahkan lapar ya, atau kekurangan harta, kekurangan jiwa, nelongso jiwa kita apalagi pandemi kayak gini. Ya, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kekurangan buah-buahan aja suruh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah
coba gitu ya, biasanya ada buah nih, sebelum pandemi itu hampir setiap hari ada buah. Cuman karena kemarin susah keluar, kemudian buah-buahan jadi tinggi harganya, di meja nggak ada buah, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata anak-anak, siapa yang meninggal, Bu? Karena terbiasa ya, orang-orang menganggap kalimat istirja itu diucapkan pada saat musibah besar saja. Terus nanti kalau anak udah ngomong tanya kayak gitu ya, kita bilang ya nak, kalau dari Al-Baqarah 155 156 sedikit rasa takut atau kekurangan buah-buahan aja, kita diminta untuk beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ternyata istirja ini kalimat yang luar biasa ya. Apabila kita tadi kan sedikit rasa takut aja, kita disuruh ucapkan ya istirja berulang-ulang, itu nanti dia naik level emosi. Ya, ini yang nanti membuat kita lebih sering berada di zona ikhlas ini atau di nafsu mutmainnah ini. Ya. Baik, sabar ada batasnya kata orang-orang. Ya, itu ternyata keliru. Yang benar sabar pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah biasalah, kita sering banget orang-orang bilang kalau kita sabar, kita nggak ekspresikan marah-marah, kita senyum-senyum aja, ya. Sudah disakiti suami atau anak-anak sudah bangkang misalnya, kita tetap sabar, senyum aja, karena sudah istighfar kan tadi. Terus ada orang bilang atau teman kita bilang, lu sabar banget sih lu jangan sabar-sabar amat, sabar tuh ada batasnya. Nah itulah, ya. Berarti teman kita itu belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Yang betul adalah sabar pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Dengan sabar arti yang tadi ya, menahan bukan menekan dan tidak mengekspresikan. Dia menahan, kemudian kita kelola, dia naik ke level atas. Nah itu baru yang betul sabarnya. Ya. Nah, emosi mempengaruhi feeling, thinking, acting. Mempengaruhi ini, karena emosi kan di tengah. Mempengaruhi kita punya pikiran, perasaan, dan akhirnya acting kita, perilaku kita. Ya. Perasaan yang mana sih perasaan? Ilmuwan bersepakat perasaan itu kerja kolbu. Salah satu kerja kolbu. Ya. Sekarang orang tanya kolbu yang mana kan gitu. Ya. Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam Quran itu ada 53 ayat. Kata kulub itu kolbu-kolbu yang banyak ya. Beserta turunan katanya 104 ayat. Ya. Berarti kan sangat penting ini kalau diulang-ulang. Kemudian Rasulullah juga sampaikan wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Ya, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Wa hiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuman banyak orang langsung mengartikan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Karena qalbu itu ternyata bukan hati. Ya bukan, artinya bukan hati. Hanya cuman kadang-kadang karena sudah bertahun-tahun, berabad-abad kita mengartikan qalbu hati, ya tetap kita kadang pakai kata itu. Tapi yang dipegang itu di bagian dada. Ya. Ada apa bagian dada? Imam Al-Ghazali ya mengatakan kolbu adalah daging yang bersuhu panas berbentuk kusam berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ya. Nah, kemudian salah satu dari ayat-ayat Quran tentang kolbu itu ya surat Al-Hajj ayat 46, kita lihat bahwa endingnya dulu ya. Ya. Ini al-qulubul lati fis sudur. Qulub ini kan berarti kolbu-kolbu yang banyak ya berada di dalam dada, rongga dada. Kalau secara anatomi di rongga dada itu ada paru-paru dan jantung. Hanya paru-paru itu bukan segumpal daging, dia besar itu, lebar dan ada kanan kiri gitu. Dan kalau kita lihat jantung ya, jantung ini dia memang ada di tengah tapi cenderung ke kiri. Dan dia bentuk gumpalan segumpal dan dia ada rongganya, ada isi darahnya. Ya. Dan yang unik jantung ini ada listriknya dan dia bekerja yang sangat luar biasa. Makanya disepakatilah kolbu itu organnya jantung.
kalau kita kolbu itu kita sebut hati yang dalam artian hati secara anatomi lever atau heper, itu posisi anatominya gini, lever itu. Dia bukan ke kiri, malah cenderung ke kanan. Dan dia tidak murni di sudur, di rongga dada, dia agak turun, sudah masuk rongga abdomen, rongga perut gitu. Ini kalau maksud yang hati secara anatomi. Ya. Dan bahasa Arab juga gitu, kolbu itu jantung. Ya, kalau hati itu kibdun. Ya. Artinya apapun itulah selama ini istilah kolbu karena udah kebiasaan nih ngomong dalam hatiku, dalam hati gitu. Tapi organnya jantung. Ya. Karena nggak enak juga kalau kita bilang dalam jantungku, itu juga udah nggak kebiasaan gitu. Ya, walaupun juga lever ini punya fungsi yang luar biasa, ya itu menyaring racun. Namun jantung ini ya dia punya sesuatu yang khusus. Ya. Jantung tercipta mendahului otak dan terus berdetak sampai akhir hayat. Di usia 21 hari itu jantung udah memompa darah ke seluruh tubuh. Sebelum ruh ditiupkan, jantung sudah bekerja. Ya. Saat dewasa, jantung dapat memompa lebih dari 70.000 liter darah setiap hari. Dan saat usia 70 tahun, jumlah total darah yang dipompa oleh jantung akan lebih dari 1 juta barel. Ya. Ini jantung waktu pembentukan di usia sebelum 21 hari ya. Nah ini dia nih. Mulainya dari sini nih. Ini kalau ini misalnya janin atau embrio ya, kita istilahnya embrio kalau sebelum 3 bulan. Ini bakal jantung, kardiogenik area, dan bakal otak yang ini. Ini lebih lebar jantung. Dan terus 20 hari, 21, 22 dan seterusnya, dan akhirnya seperti yang jantung kita sekarang ini, insyaallah. Jantung sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh itu udah ya bertahun-tahun para ilmuwan menemukan fungsi jantung ini. Ini aja sudah hebat banget. Ya, udah hebat banget jantung memberikan darah ke seluruh tubuh, berarti memberikan nutrisi, memberikan oksigen, membawa semuanya. Kemudian ya ditemukan juga ada poros otak jantung. Jadi ada kaitannya jantung dengan otak ini. Tentunya dengan limbik sistem tadi itu khususnya ya. Dan tahun 91 penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada sampai tahun 2000 ya penelitiannya, ditemukan dalam jantung ini ada sel otaknya, ada neuronnya. Jumlahnya 40.000 neuron. Selama ini ilmuwan sebelum tahun 91 ilmuwan menemukan sel otak itu adanya di otak. Istilahnya neuron, jumlahnya 100 miliar. Satu sel otak seperti satu komputer tercanggih di zamannya. Berarti di otak kita ada 100 miliar komputer. Jadi di otak ada 100 miliar, ternyata di jantung juga ada komputernya, ya jumlahnya 40.000. Dan fungsinya ya sama dengan neuron yang ada di otak. Maka para ilmuwan mengatakan bahwa di jantung itu ada otaknya tersendiri loh. Jadi jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Terdapat hormon kalmodulin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori. Jadi karena ini ada potensi menyimpan memori, jadi jantung kita tuh menyimpan memori dan bisa juga belajar, ya, menganalisa memori-memori ini, pengalaman-pengalaman ini. Jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Ya, kemudian jantung secara terus-menerus selain mendapatkan sinyal dari sistem saraf, maka jantung juga mengirimkan sinyal ke otak. Jadi antara otak dan jantung ya khususnya limbik sistem itu saling memberikan informasi itu ya. Ya, artinya ya kalau kita perhatikan ya ini ada juga beberapa risetnya di ini nih HeartMath Institute kerjasama UK dengan Saudi Arabia. Ini sel otak yang ada di jantung ini diperbesar ya, diperbesar. Jadi ada ini misalnya ini jantung, ini tempat-tempat sekumpulan ganglia di dalam otot jantung yang dapat berhubungan dengan otak ini ya. Jadi dia ada poros khusus antara jantung dan otak di daerah titik-titik ini ya. Kemudian penemuan itu berbunyi begini ya. Interaksi antara jantung dan otak yang ternyata mempengaruhi berbagai macam aspek dari kemampuan kognitif, intuitif, empiris dan spiritual seseorang. Jadi jantung ini rupanya kalau kita isi dengan kebaikan, maka nanti dia akan mengirim juga informasi kebaikan ke seluruh tubuh, bahkan ke otak. Dan mempengaruhi pada saat kita ada menghadapi satu masalah untuk mengambil keputusan,
jantung itu kasih masukan, kasih arahan-arahan. Asal jantungnya kita isi yang kebaikan ya. Nah, ini jadi di jantung itu terjadi konektivitas antara neuron-neuron tadi. Jadi artinya 40.000 neuron tadi itu saling tersambung-sambung ini. Ya, ini kelihatannya diperbesar ya. Dan yang uniknya ada dari Laura Sanders ini tanggal 1 Agustus baru-baru nih di jantungnya tikus ditemukan sekumpulan neuron juga, ada otaknya di jantung mamalia itu. Berarti jantung pada mamalia itu juga ada otaknya ya. Dan jantung di mamalia itu juga kalbunya mereka. Keren banget ya. Ada di daerah atrium ya, yang kanan atau serambi, dan ada lagi di baliknya sana. Ini nggak kelihatan ya, ada kasih warna merah, tapi yang di balik biliknya itu. Ya. Di mamalia juga ada neuronnya ya. Keren. Masya Allah. Ya. Sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau jantung kita ganti kolbu ya, sistem saraf pada kolbu, otaknya kolbu, memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Masya Allah. Ya, jadi jantung ini kalau orang transplantasi jantung, kita ambil jantung donor, maka ya memorinya donor itu masuk ke kita juga. Ya, perilaku-perilaku mereka yang sudah sering dia lakukan kan tersimpan di kolbunya, di jantungnya itu ya masuk dan mempengaruhi kita ya, habit-habit kita yang baru kan. Ya. Dan itu tadi ya, jadi dikatakan maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Jadi al-qulubun yaqiluna. Jadi kolbu punya akal. Kolbu bisa memahami. Ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Ini, sekarang kalau kita belajar lagi tentang tubuh manusia ya, ya Allah, kaget-kaget ya, amazing, dan ingat Allah ya, insya Allah ya Allah. Jadi kalau gitu bagaimana kita memperbaiki cara berpikir dan berperasaan kita? Karena tadi kita bilang emosi yang ada di sini mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ternyata dengan melafazkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik, melihat hal yang baik, melakukan hal yang baik, itu nanti memperbaiki cara berpikir dan cara berperasaan kita yang di kolbu ini. Kok bisa begitu? Karena apa yang dilafazkan, dilihat dengan mata, didengarkan dengan telinga, dan apa yang dilakukan, dicap lewat lidah dan penghidu di hidung, itu akan masuk, dan pesan itu dibawa oleh sistem saraf ke otak dan ke jantung. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik, dia membawa pesan. Ini kan kabel saraf nih, dia kerjanya kayak kabel listrik. Bahkan di tubuh kita tuh kumpulan serabut saraf itu kayak kabel-kabel listrik yang berkumpul gitu, ya. Nah, dan impuls listrik yang membawa pesan di sistem saraf ini jalannya cepat banget. Kalau dari indera kita masuk ke dalam sekitar 240 km per jam, masuk ke otak dulu, nanti otak kirim ke seluruh tubuh 320 km per jam. Sehingga pada saat kita katakan ya la ilaha illallah, nah itu sistem saraf membawa ya ke otak dan terekam di otak, dan juga sistem saraf membawa ke kolbu dan terekam di otaknya kolbu, otaknya jantung itu. Makanya orang yang selalu berzikir ya, isi otaknya itu ya senantiasa diberikan input-input tentang Allah, dan jantungnya juga gitu. Karena masing-masing ini punya daya rekam, punya daya tampung memori. Ya, itulah caranya. Makanya harus lihat yang baik, dengar yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, ya, dan juga melakukan hal yang baik. Ya. Sehingga pesan semua akan jalan ke seluruh tubuh, masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini kalau kita lihat ya, setelah ini kita bisa diskusi ya, Bu Tiara ya. Jadi tubuh kita ini kan ini dari otak, ada otak besar, otak kecil, kemudian terbelah, ada belahan kanan dan belahan kiri, dan fungsinya masing-masing beda. Hari ini kita nggak cerita tentang itu, ya. Kita cerita yang di organ yang ada di dalamnya itu ya. Nah ini tadi.
Walaupun hari ini kita bicara dengan secara populer ya, karena kalau bicara yang lebih dalam lagi tentang otak, oh masya Allah, ya itu butuh waktu berhari-hari ya. Nah, ini ada batang otak yang tadi kita sudah tahu kerjanya fight or flight ya, dan ini ada limbic system, ini tadi ada jenis-jenis emosi di situ ya. Dan nanti yang membedakan manusia dengan mamalia itu adalah neokorteks manusia lebih lebar, lebih besar. Dari otak jalan sistem saraf yang kayak kabel listrik ini seluruh tubuh, bahkan sampai ujung-ujung jari kita. Dan apa yang didengar pesan itu akan jalan lewat sistem saraf tadi ya. Ada yang ke otak, ada yang ke badan. Apa yang dilihat juga, semua pesan yang dilihat juga jalan. Makanya hati-hati melihat sesuatu, termasuk baca-baca berita itu hati-hati. Negatif atau positif pun dia akan jalan ke sistem saraf ini. Dan apa yang diucapkan itu jalan. Ya, makanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ya amal kita ini ya didahului dengan niat. Itu karena apa yang kita ucapkan jalan. Ya. Dan surat Al-A'raf ayat 179, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai kolbu tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Jadi ini tadi sudah dikatakan nih, kita harus lihat kalau dengan mata itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kita sebut-sebut lagi Allah, ya Allah, ya Subhanallah, Alhamdulillah. Ya itu. Dengar juga begitu. Dan ini dikatakan kita bisa sebagai binatang ternak karena di otak kita ada otak mamalia tadi. Bahkan lengkap mamalia dan reptil ya. Inilah yang membuat kita apa yang nanti kita ucapkan, kita lihat, kita dengar, itu pesannya jalan ke sistem saraf, masuk ke otak, masuk juga di kolbu atau di jantung, dan memberikan pesan ke seluruh tubuh. Itulah jadinya perilaku kita, akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Ya. Baik, sampai sini dulu barangkali Bu Tiara, kita buka tanya jawab atau ngobrol-ngobrol ya.